Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Nie benje pohwalone Yesus Kristus i Maria Savcevicza. Kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana media memframing Patris Allegro. Ya, Patris Allegro sekarang lagi naik daun ya di dunia per-Indonesia. Oke. Jadi saya mengajak kita untuk membahas satu media yang malam tadi sempat memberitakan Patris Allegro, seorang Romo dari NTT yang katanya anti Protestan. Oke. Pertanyaannya, Protestan bukan kekristenan? Mari kita menganalisis framing media dan jawaban Katolik. Ya, media dari PIS kayaknya ya. Itu judul besar, isi tipis. Judulnya besar sekali, tapi begitu saya tonton 4 menit itu tipis dan mengandung framing yang cukup besar. Judulnya besar, isinya tipis. PIS ya, kembali melempar umpan manis untuk netizen. Romo Katolik ini bilang Protestan bukan Kristen, bahkan lebih berbahaya dari Islam. Netizen marah, bilang intoleran. Lalu diakhiri dengan bumbu moralitas. Kita semua Kristen, yuk kedepankan kasih. Kedengarannya indah bukan? Sayangnya ini contoh klasik framing modern. Teologi disulap jadi isu sosial. Ingat, teologi disulap menjadi isu sosial. Dogma dipaksa tunduk pada standar harmoni semu. Pertanyaannya, apakah Romo Patris salah secara iman? Atau media yang gagal membedakan antara kebenaran iman dan politik toleransi? Mari kita bedah. Yang pertama, framing dari media ketika konteks dibuang. Ingat, media itu selalu ada kepentingan ya, ketika konteksnya dibuang. Jadi berita tersebut menyoroti pernyataan Romo, Protestan bukan bagian kekristenan sejati. Protestan serigala berbulu domba, lebih berbahaya dari Islam. Ateis berbungkus Alkitab. Tanpa konteks, ingat, tanpa konteks, ini memang terdengar keras. Tapi di mana penjelasan bahwa ini pernyataan dogmatis, bukan hate speech? Tidak ada kan pernyataan itu. Nol, nihil. Berita buru-buru mengutip fakta textbook. Kristen sama dengan monoteis, cabangnya 3, Katolik, Ortodoks, Protestan. Lalu menutup dengan jargon, utamakan kasih. Padahal kritik doktrin bukan intoleransi. Kalau begitu, bukankah Luther juga intoleran karena menuduh Roma pelacur besar dalam tafsir Wahyu? Poin yang kedua, masalah utama, asumsi relativistik PIS kan. Berita ini berangkat dari premis bahwa semua yang mengaku Kristen sama dengan sah Kristen. Ini asumsinya. Yang kedua, bicara benar salah soal iman itu sama dengan intoleransi. Dan yang ketiga, Katolik harus diam demi harmoni sosial. Ini bukan netralitas, ini relativisme agama. Bahkan Benediktus ke-16 sudah mengingatkan soal kediktatoran relativisme yang menghapus kebenaran demi sopan santun sosial. Ya. Jawaban Katolik, pertanyaan mengapa Romo bicara begitu? Ya. Yang pertama, pernyataan Protestan bukan kekristenan otentik. Kekristenan bukan sekedar label sosiologis, tapi realitas teologis. Yesus mendirikan satu gereja, Matius bab 16 ayat 18, bukan ribuan denominasi. Ya. Gereja itu una, sancta, katolika, apostolika. Itu isi kredo para rasul. Protestan muncul 1500 tahun kemudian, memutus otoritas apostolik, menolak sakramen yang Yesus tetapkan. Jadi, ketika gereja bilang bukan bagian kekristenan sejati, itu definisi dogmatis. Lihat di Konsili Vatikan II. Sama seperti Protestan bilang Katolik sesat karena tidak menganut sola fide dan sola scriptura. Ya. Kemudian poin yang kedua, serigala berbulu domba. Ini hiperbolis atau alkitabiah. Istilah ini Yesus pakai dalam Matius bab 7 ayat 15. Artinya, bahaya terbesar bukan dari luar Islam,
tetapi dari yang tampak seperti Kristen namun menyebar ajaran yang menyesatkan. Islam jelas beda sehingga umat tahu batas. Protestan tampak sama, Yesus, Alkitab, tapi menolak Ekaristi, imamat, sakramen tobat. Analoginya seperti ini, saudara-saudara. Racun dalam botol air mineral lebih bahaya daripada racun dengan label jelas, racun tikus. Ya kan? Nah, kemudian ada pernyataan ateis berbungkus Alkitab. Hiperbolis, iya, tapi mari kita lihat fakta. Banyak denominasi Protestan liberal sekarang menyangkal kebangkitan, keilahian Yesus, bahkan mendukung moralitas yang bertentangan dengan kitab suci. Data mana data, cari sendiri. Ini bukan sekedar beda tafsir, ini iman yang dikikis sampai nyaris nihil. Jika Yesus hanya jadi simbol etika tanpa sakramen, tanpa gereja, apa bedanya dengan ateisme moralistik? Yang poin yang keempat, apakah intoleransi? No. Ini apologetika. Apologetika sama dengan menjelaskan iman, bukan menyerang pribadi. Paus Yohanes Paulus II menulis, kebenaran tidak memaksakan diri, tetapi bersinar dalam kekuatan sendiri. Dialog sejati bukan pura-pura setuju, melainkan jujur dengan kasih. Karena kalau kasih dipisahkan dari kebenaran, jadinya bukan kasih, tapi kompromi murahan. Ya. Jadi, saudara-saudaraku, kenapa media PIS salah framing? PIS gagal memahami bahwa ini bukan politik identitas, tapi soal definisi iman. Sama seperti ilmuwan bilang, air bukan minyak. Apakah itu intoleransi? Tidak, itu kebenaran ilmiah. Kalau Romo Patris bilang Protestantisme bukan kekristenan utuh, itu bukan kebencian, tapi kesetiaan pada kredo para rasul, kredo Nicea. Kalau itu bikin marah, tanyakan, apakah yang saya bela itu kebenaran iman atau kenyamanan saya? Ya. So, my friends, Martin Luther boleh protes abad ke-16, tapi Romo Patris dilarang protes abad ke-21. Bedanya, Luther tempel 95 tesis di pintu gereja, saya tempel 95 fakta di kotak Anda. Ya. Jadi teman-teman yang Katolik harus hati-hati. Ya. Media itu tujuannya jelas, dan saya sudah menunjukkan bahwa media PIS ini memframing gereja Katolik untuk kalau bisa diam, ya, dengan asumsi relativistik, relatif, ya. Dan ingat kata-kata Paus Benediktus ke-16, kita sedang berada dalam dictatorship of relativism. Follow for more. Nah, mari kita lihat sebenarnya bagaimana struktur pemberitaan dari media PIS. Yang pertama kita lihat struktur narasi atau kerangka narasi medianya, struktur narasi berita dari PIS. Kalau kita simak, berita ini menggunakan pola umum seperti ini. Yang pertama, opening provokatif, menyoroti Romo Katolik bilang Protestan bukan Kristen lebih berbahaya dari Islam. Kemudian ada framing negatif, menekankan kesan intoleransi, memancing emosi pembaca melalui memancing emosi penonton dan pendengar melalui kutipan langsung yang terpotong. Kemudian kontra narasi normatif, mengulang fakta umum tentang Kristen, monoteisme, pusat pada Yesus, 3 cabang besar, Katolik, Ortodoks, Protestan, lalu menyisipkan pesan moral, yuk kedepankan kasih dan bersamaan. Intinya, berita ini tidak masuk ke substansi teologis, melainkan menggiring opini publik bahwa Patres Allegro sama dengan intoleran, dengan demikian Katolik sama dengan intoleran. Kemudian Protestan sama dengan bagian sah kekristenan, tidak boleh digugat. Dan yang ketiga, bicara kebenaran doktrinal sama dengan pelanggaran etika sosial. Lalu premis tersembunyi dan bias, berita ini diam-diam membawa asumsi modernis. Pluralisme doktrinal sama dengan kebaikan. Semua yang mengklaim Yesus adalah Kristen sejati.
Dogma sama dengan intoleransi. Bicara soal benar salah iman dianggap serangan personal. Gereja Katolik harus diam demi harmoni sosial. Padahal dalam tradisi iman Kristen sendiri, kebenaran tidak bisa direlatifkan. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Bukan salah satu jalan. Kemudian, sebagai narasi apologetik untuk meluruskan, silahkan tonton video-video saya. Ya, apa maksud bagian dari, ya tonton yang sebelumnya, apa maksud dari bukan bagian dari kekristenan, lalu mengapa Rom menyebut Protestan serigala berbulu domba, lalu tuduhan ateis berbungkus Alkitab, apakah ini toleransi? Ya, jadi berita PS berusaha memframing isu teologis sebagai isu sosial agar tampak Romo intoleran. Padahal pernyataan Rom Patris meski tajam berakar pada doktrin Katolik yang jelas. Gereja Katolik tidak mengakui fragmentasi Protestan sebagai wujud penuh kekristenan, dan bahaya ajaran yang memisahkan diri dari sakramen keselamatan adalah realitas, bukan kebencian. Jika ada netizen bilang sesama minoritas kok saling serang, jawabannya, dalam hal iman kita bukan sedang tawar-menawar posisi politik, tapi bicara tentang keselamatan jiwa. So, lebih baik diserang karena berkata benar daripada dipuji karena diam dalam kebohongan.